Jumpa kembali, Shalom bagi kita sekalian. Kita akan membahas materi kuliah kita dengan tema keselamatan dan pengharapan. Kita dapat lihat materi ini di bab 4 buku Mutiara Iman. Nah, di sana ada dua kata ya, keselamatan dan pengharapan. Ya. Kalau mau jujur, semua agama itu tujuannya di sini, keselamatan. Ini tujuan yang paling mendasar dari setiap agama. Agama-agama lahir karena mereka menyadari kebutuhan manusia yang paling dasaria, yang paling fundamental adalah keselamatan. Nah, hanya cara mencapai keselamatan itu macam-macam, ya. Ada yang memberikan korban, ya, memberikan korban yang banyak-banyak begitu, ya. Ada yang bertarak, ya. Dia tidak makan, berpuasa, ya, meninggalkan segala keinginan dunia, ya, sampai tidak menikah, ya. Ada yang juga menekankan selamat kalau kita mentaati hukum-hukum Allah, gitu. Ada pula yang menghayati keselamatan terjadi kalau kita makin melakukan amal, kita akan dapat pahala banyak, begitu. Nah, sekarang dalam iman Kristen bagaimana selamat itu? Ya. Jadi prinsip dasar di dalam iman Kristen, keselamatan itu pada dirinya adalah manusia itu tidak bisa menyelamatkan diri. Kalau ada keselamatan, itu adalah karunia Tuhan, anugerah Allah. Kenapa sih manusia tidak bisa menyelamatkan diri? Ya. Ini biasanya diberikan satu ilustrasi seperti kalian. Ada di antara kalian yang bisa berenang, ada yang tidak bisa. Ya, anggap aja ada yang tidak bisa berenang. Kalian yang tidak bisa berenang, lalu coba lihat, wah, di kolam renang kok banyak orang yang masuk ke dalam air, saya juga bisa berenang. Begitu. Nah, ketika kalian masuk ke dalam air, dan apa yang terjadi? Kalian akan tenggelam. Lalu ada orang yang kemudian ngomong begini, oke, sambil kamu belajar gitu, saya ajari kamu renang. Ya. Ayo gerakkan tangan kanan sambil menarik nafas, ya, lalu diikuti tangan kiri dan sebagainya. Apa kalian bisa? Kalian pasti akan tenggelam. Ya, sama seperti manusia. Kita adalah orang berdosa, di dalam keberdosaan ini kita berada di dalam lautan, ya, realitas ini, ya, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Dalam materi yang sebelumnya pernah Bapak sampaikan, karena dosa itu menyebabkan kerusakan total. Ya. Nah, salah satu bentuk kerusakan total itu adalah dosa yang disebut dengan hamartia. Ya. Hamartia. H-A-M-A-R-T-I-A. Ya. Hamartia. Ya. Jadi hamartia itu artinya melenceng. Ya. Jadi kalau mau diilustrasikan seperti kalau kita itu ikut lomba ya, 17 Agustus atau ikut satu lomba ya, misalnya memanah. Kalian ingin memanah itu pasti tepat di titik sasaran, pasti. Kalian mengerahkan kemampuan kalian ya, untuk supaya panahnya itu di titik sasaran ya. Kalian memperhatikan arah angin ya. Bahkan kalau perlu kita juga menahan nafas, ya, mata dipicingkan supaya betul-betul arah panah itu tepat. Tapi ketika panah itu ditembakkan, ternyata panah yang maksudnya ke titik pusat itu melenceng. Gitu. Ada yang melenceng dekat, ada yang melenceng jauh. Gitu. Nah, itulah kondisi manusia. Kita semua berada di dalam kondisi belenggu dosa hamartia, pingin berbuat baik, pingin. Tapi kenapa saya kok tidak bisa berbuat baik? Kita tahu bahwa mencuri itu dosa. Tapi jujur aja, kalau misalnya kalian ada kesulitan keuangan, lalu tiba-tiba di jalan menemu uang, padahal itu di dompetnya ada KTP, apakah saudara akan mengembalikan? Pasti ada yang mengembalikan, tapi ada juga yang mengatakan tidak. Kita bisa melihat para koruptor itu tahu bahwa korupsi itu jahat, tahu. Apakah mereka miskin? Tidak, mereka kaya. Tapi kenapa mereka korupsi?
Mereka tahu yang baik, tapi tidak mampu mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Inilah yang disebut dengan dosa hamartia. Ya. Kita tahu berzina itu sangat jahat. Tapi banyak orang di sekeliling kita, atau mungkin jangan-jangan di antara kita juga ada yang berzina. Tahu itu dosa, tapi kita lakukan. Ya. Jadi manusia itu berada di dalam satu kondisi paradoks. Ya, paradoks. Nah, kita baca misalnya dalam firman Tuhan, ya. Roma 7 ayat 19, ya. Roma 7 ayat 19. Di mana Rasul Paulus berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kita tidak menghendaki yang jahat, tetapi prakteknya yang jahat itulah yang kita lakukan. Jadi jelas ya, Anda tidak bisa menyelamatkan diri dengan perbuatan baik Anda. Anda tidak bisa menyelamatkan diri dengan kesalehan Anda. Anda tidak bisa menyelamatkan diri dengan persembahan Anda. Atau mungkin dengan sedekah Anda tidak bisa. Karena ketika kita melakukan itu, ada dosa yang tidak diketahui orang lain. Kita memberi sedekah, tapi dalam hati kita ingin cari pujian. Itu hamartia. Kita ingin berbuat baik, tapi dalam hatinya supaya saya bisa masuk surga. Ada unsur kita mencari keuntungan bagi diri kita. Itulah dosa hamartia. Nah, jikalau demikian bagaimana keselamatan itu? Kita tidak bisa mengupayakan, ya, atau mewujudkan keselamatan dengan kemampuan kita. Dan karena itu dalam iman Kristen, keselamatan itu selalu diberikan, selalu dianugerahkan. Ya, mari kita lihat Roma 5 ayat 2. Ya. Oleh Dia, oleh Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kata kuncinya di sini adalah apa? Kasih karunia, anugerah, grace of God. Jadi apa artinya? Jadi artinya apa yang tidak bisa kita kerjakan, ya, yang tidak bisa kita lakukan sebagai manusia, untuk berbuat baik, untuk berlaku benar, itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi Yesus ini adalah manusia yang paling sempurna. Ya. Semuanya sama seperti kita. Ya. Ibrani 4:15 berkata apa? Ibrani 4:15, hanya tidak berbuat dosa. Nah, berarti yang bisa menyelamatkan kita adalah orang yang tidak berbuat dosa. Saudara tidak mungkin diselamatkan oleh tokoh-tokoh, ya, nabi-nabi atau siapapun yang hidupnya berdosa. Tidak mungkin. Saudara hanya bisa diselamatkan oleh orang yang benar-benar tidak berdosa. Ibrani 4:15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi karena itu keselamatan adalah karena anugerah Allah. Sola gratia. Nah, dalam konteks inilah kita boleh mendengar Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas. Maka kalau kita selamat, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh bermegah diri. Merasa diri kita lebih tinggi. Tidak. Kamu selamat karena itu adalah kasih karunia. A gift of grace from God. Ya. Nah, di dalam keselamatan ini berarti ada satu masalah. Apakah kita ini sudah ditentukan Allah atau tidak? Nah, di dalam ajaran gereja-gereja reformasi yang dipengaruhi oleh Calvin,
Dikatakan bahwa kita selamat itu karena Allah menentukan kita sejak awal. Ya. Namanya apa itu? Predestinasi. Ya. Nah, karena itu muncul ajaran predestinasi. Apa tuh predestinasi? Yaitu bahwa Allah sudah menentukan manusia sejak awal siapa yang selamat dan siapa yang tidak selamat. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena Allah Maha tahu. Allah tahu siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak selamat. Begitu. Nah, biasanya ajaran predestinasi itu didasarkan kepada Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Menentukan, nah kata menentukan ini bahasa Inggrisnya adalah predestinate. Ya. Lalu diterjemahkan menjadi predestinasi. Ya. Nah, kalau kita pelajari di dalam ajaran dogma predestinasi ini kita harus hati-hati teman-teman. Karena bisa saja ajaran ini menggiring kita kepada sesuatu yang tidak tepat. Misalnya apa? Oh, karena saya sudah diselamatkan Allah sejak kekal, ya kalau saya ini ditentukan untuk jadi orang baik, saya bisa jadi orang baik. Kalau saya ini ditentukan tidak baik, ya gimana pun saya tetap jahat. Nah, hati-hati di sini. Tidak dimaksud